Di pesisir utara, Provinsi Jawa Timur, berdiri sebuah kabupaten yang dikenal akan kekayaan alam dan hasil buminya, Kabupaten Lamongan. Di antara pesona Lamongan, terdapat sebuah desa yang menyimpan cerita tentang alam dan budaya. Inilah Desa Kawistolegi. Terletak di Kecamatan Karanggeneng, Desa Kawistolegi menghadirkan suasana pedesaan yang asri. Hamparan sawah yang membentang, tambak yang menjadi sumber kehidupan, serta aktivitas masyarakat yang menjadi wajah keseharian desa ini. Desa Kawistolegi dihuni oleh sekitar 2.659 jiwa yang terbagi ke dalam 2 dusun, yaitu Dusun Kawisto dan Dusun Klagen. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Nilai-nilai keagamaan masih dijaga melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, tahlilan, hingga peringatan Hari Besar Islam. Masyarakat juga terus melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, mulai dari sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur hingga tradisi khas di setiap dusun. Di Dusun Kawisto, masyarakat menggelar istighosa sebagai rasa syukur atas hasil panen padi dan buah. Sementara di Dusun Klagen, masyarakat mengadakan istighosa di kawasan Makam Barjogo yang kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian Gambyuh. Iya, mungkin ada satu tokoh itu juga, ini orang-orang sini yang menamakan Barjogo. Nah, menurut sejarah cerita itu ternyata masih santrinya Sunan Derajat gitu ya. Santrinya Sunan Derajat yang ada di sini. Tapi coba namanya yang tidak teridentifikasi sehingga orang-orang menamakan Barjogo. Jadi karena di makam di situ ada namanya lahan jaganan itu kan ditanam di makam di situ. Dan saat ini banyak orang di sini di situ pada 1 tahun sekali itu dia diadakan haul ada pengajian dan tahlil di makam sana, di makamnya. Kemudian juga ada diimbangi dengan tradisi kesenian. Nah, di sini setelah melakukan doa bersama di sana, kemudian satu harinya itu di sini di halaman balai desa itu ada kesenian tayub, kebiasaan masyarakat kita dulu. Jadi masih saat ini dipertahankan untuk tetap dilaksanakan. Dulu juga itu katanya dulu juga kesenian itu bisa wayang, bisa yang lain, cuma orang sini masih senangnya terhadap Gambyuh gitu ya, Gambyuh terus sampai saat itu dilakukan pada selesai kegiatan panen sehingga dinamakan istilahnya sedekah bumi. Sebagian besar masyarakat desa Kawistolegi bekerja sebagai petani. Namun, desa ini juga berkembang melalui berbagai mata pencarian lain seperti nelayan, petambak, pedagang, pelaku UMKM, hingga pengrajin genteng yang menjadi salah satu ciri khas desa. Nama saya Suwendri. Pengrajin genteng di sini itu udah hampir 25 tahun. Iya. Dari tahun saya belum lahir, 90-an. Ini asal-usulnya ini kan dari orang tua. Orang tua itu turun-temurun, dan anaknya itu yang mewarisi, yang melanjutkan perusahaan ini. Soalnya kalau sekarang jarang yang melanjutin. Rata-rata kebanyakan sekarang itu kalau ada anaknya, pilih kerja di luar kota. Terus yang nerusin itu tidak ada. Jalan satu-satunya ya kita harus nerusin supaya tetap bertahan dan masih dikenal sebagai industri genteng di desa ini. Menariknya, lahan pertanian di Desa Kawistolegi dimanfaatkan secara bergantian sepanjang tahun. Setelah panen padi, lahan kembali diolah menjadi tambak maupun lahan budidaya semangka. Dalam 1 tahunnya, masyarakat menjalankan 2 kali masa tanam padi, 1 kali budidaya semangka dan 1 kali budidaya tambak. Kawistolegi ada sistem pertanian 3 ya. 1 padi ikan yang ada di Dusun Klagen, yang di Dusun Kawisto padi buah, kultura, buah semangka dan garbis. Ikan itu tambah di wilayah Kawistolegi di Klagen. Di Klagen sekitar dari Kawistolegi dari Desa Kawistolegi ke
wilayah tambak sekitar 2 kilo. Sekarang ikannya sudah habis, sekarang tanami padi baru mulai tanam. Nomor 1 pada mujair ya, terus udang, terus bandeng, tombruk, putihan. Siklus ini membuat lahan tetap produktif sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat. Inilah Desa Kawistolegi, sebuah desa dengan sejuta potensi dan cerita yang layak untuk dikenang. Selama beberapa minggu, kami hadir bukan untuk mengubah desa ini. Kami hanya ingin menjadi bagian dari setiap proses, sekecil apapun langkah yang bisa kami lakukan. Salah satunya melalui Rokestup. Dari diskusi sederhana, proses perancangan, hingga alat itu akhirnya berdiri dan dapat digunakan. Kami belajar bahwa sebuah inovasi tidak selalu harus rumit. Terkadang, solusi terbaik lahir dari kebutuhan masyarakat dan dikerjakan bersama. Bukan hanya membangun sebuah alat, tetapi juga membangun harapan bahwa selalu ada cara untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tak hanya itu, langkah kami juga mengarah ke salah satu potensi yang dimiliki Desa Kawistolegi, yaitu wisata Bengawan Cinta Kawistolegi. Bersama masyarakat, kami merevitalisasi setiap sudut kawasan dan memperbaiki fasilitas yang mulai terlupakan. Pelan namun penuh makna, karena kami percaya tempat yang dirawat dengan cinta akan selalu memiliki cerita yang layak untuk dikenal. Kami percaya Desa Kawistolegi telah memiliki aset terbaiknya sejak awal, alam yang indah dan kebersamaan yang tidak pernah hilang. Semoga Rokestup dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan. Semoga wisata Bengawan Cinta Kawistolegi semakin hidup namun tetap terjaga keasliannya. Karena sebuah desa akan terus berkembang ketika masyarakatnya berjalan bersama. Terima kasih kepada pemerintah Desa Kawistolegi, seluruh perangkat desa, dan masyarakat yang telah menerima kami seperti keluarga sendiri. Bagi kami, KKN bukan sekedar tentang datang, menjalankan program, lalu pulang, tetapi tentang meninggalkan manfaat dan menyimpan kenang-kenangan. KKN 55 UIN Sunan Ampel, Surabaya, bersama mengabdi membangun Kawistolegi.